dengarkan pendeta Bukan khotbah bukan sambil dengarkan tidur. gereja. Pertanyaan Kalau nanti saya, cuma nggak percaya, pertanyaan saya, siapa yang Iya, tuh. berdosa? Siapa yang melanggar berdosa, perintah? Kenapa Adam bisa sama berdosa? Hawa. Kenapa bisa Semua- berdosa? Semua keturunannya berdosa. Waduh, fitnah lagi, fitnah. Sekarang gini dia Bang Juma. Fitnah. Bukan saya menfitnah, bukan Lah, dasar di mana berfitnah. dalilnya? Di mana dalilnya keturunan Adam berdosa? Sekarang gini dia Bang Juma. Dalil di Iya, mana? sekarang gini dia. Di Sekarang mana? kan Di mana dalil? Iya, dalilnya kan aku bilang sama Bang Juma kan. Saya Apa? tidak punya dalil. Kalau Ya Anda tidak terus punya kenapa dalil, Anda ngomong seenak perut kalau nggak ada dalil? bukan sekarang gini dia. Anda seperti Aku setan mengajar aku sesuatu nengok di tanpa Google. dalil. Kalau nggak percaya Bang Juma, tengok di Google. Aku kan sering Enggak. memegang HP. Anda sudah ngomong berarti Anda tahu dalil. Kalau Anda tidak tahu dalil tapi Anda ngomong berarti Anda ini Dalil- setan. Gini Bang Juma, aku kan dalilnya nggak ada, cuman aku selalu ngelihati di Google. Tidak boleh Anda bicara memfitnah Adam, memfitnah istrinya, memfitnah seluruh Sekarang manusia ini dia. tanpa dalil. Berarti Anda setan. Berarti Bang Juma pun setan, karena Bang Oh, Juma enggak pun dong. kan ngelihati Google kan. Mana ada? Saya tidak mengatakan Adam itu. Jangan bohong lah. Enggak, yang disebut setan itu Anda menuduh Adam. Kan begini ceritanya. Di dalam Kejadian 3 nomor 15, Tuhan berfirman begini, katanya gini. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dengan keturunan perempuan ini, keturunan Adam. Nah, permusuhan itu artinya keturunan, salah dulu. Keturunan iblis akan membenci keturunan Adam, membenci Adam dan keturunannya karena namanya keturunan iblis. Nah, Anda menuduh Adam dan keturunannya Adam mewariskan dosa, berarti Anda sudah membenci Adam dan keturunannya. Kenapa? Karena Anda, sabar dulu. Karena Anda menuduh Adam dan keturunannya tanpa dalil. Mana dalilnya? Sekarang gini dia Bang Juma. Memang kan aku bilang dalilnya saya nengok di Google. Mana tunjukkan dalilnya di mana? Salahnya nggak tahu aku di mana Google Ya, karena berarti Anda setan karena Anda memfitnah. Anda membenci Adam. Anda menyalahkan Adam. Berarti Anda membenci Adam. Anda membenci Adam kan? Bang Juma yang berfitnah. Anda membenci Adam? Enggak, saya enggak Terus kenapa Anda mengatakan Adam berdosa, mewariskan dosa kepada anaknya? Kenapa Anda mengatakan itu? Dengarkan dulu kata Kalau saya. Anda tidak membenci Adam, kenapa Anda berbicara tentang Adam tanpa dalil? Dengarkan dulu bahasa saya biar Bang Juma tahu. Dengarkan dulu. Apa yang saya mau dengarkan kalau tidak ada dalilnya? Ya, enggak pun kita berdalil. Masa saya harus mendengarkan setan? Nah, sekarang dengarkan dia dulu. Masa saya mau mendengarkan setan, Bang? Ya, berarti aku pun mendengarkan setan Juma. Iya, saya tidak menuduh Adam, Anda menuduh. Saya pun tidak menuduh Adam berdosa, cuma nengok di Google. Nengok. Nah, berarti Bang Juma pun iblis juga. Saya cari di Google boleh? Cari tengok dulu kejadian Adam dan Hawa. Apa yang harus saya cari di situ? Apa yang saya harus cari? Kejadiannya lah, Hawa diciptakan langit dan bumi. Enggak, yang Anda katakan fitnah Anda itu ada mewariskan dosa. Di mana saya harus cari? Cari dulu yang ciptakan Allah, Adam dan Hawa berdosa. Kalau Tuhan menciptakan Adam, yes. Tapi tuduhan Anda Adam berdosa dan mewariskan dosa kepada keturunannya itu di mana? Tengok dia dulu, dibaca Bang Juma dulu semua itu di Google. Saya baca semua. Sekarang dia gini, apakah Adam sama Hawa, apakah dia nggak makan buah terlarang? Apa enggak? Coba tengok. Makan buah iya. Makan buah itu apakah enggak berdosa? Tidak. Siapa bilang enggak tidak?
Di dalam Bible enggak ada satu Tengok dulu. Oke. Nih, ku bacakan ya. Kejadian 1 nomor 28. Oke, ku bacakan samamu. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di antara dan di atas segala binatang-binatang yang merayap. Allah memberkati mereka. Kenapa Anda mengatakan dikutuk? Ya, terus kan ada dibilangkan itu kan. Allah itu menciptakan iblis sebagai berwujud ular yang menggoda Hawa. Ini Allah memberkati ini aku besar ini. Berarti itu di mana Abang tengok di Al-Qur'an kan? Kejadian 128 nih. Kejadian 128 nih. Kejadian 128 nih. Allah memberkati itu kata memberkati. Dari kanan Anda baca, memberkati. Baca Google situ. Kejadian 128. Allah memberkati Adam dan istrinya. Nah, itu satu. Kubacakan lagi. Kejadian 5 nomor 2. Nih, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberi nama mereka manusia kepada mereka pada waktu itu mereka diciptakan. Nih, kejadian 5 tuh. Kejadian 5. Kejadian berapa Bang? Kejadian 128. Astagfirullah. Kejadian 1. Nah, itulah. Dek, mana di Mebel, baca di Mebel. Bentar lu. Mana kejadiannya? Ini kejadian 1 ayat berapa nih Bang? Kejadian 1 ayat berapa nih? 28. Akhirnya. Apa katanya di situ? Dan Allah mengutuk mereka gitu. 1 ayat 28. Ayat 28. Apa dia mengatakannya? Hah? Baca dong. Tunggu. Baca dong. Ini dengar lu. Baca dong. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Dikutuk atau diberkati? Cuman dari satu ya, dari dasarnya dulu Bang, dari dasarnya ini ya. Dari dasarnya. Dia diberkati atau dikutuk? Iya, dengar dulu ini kejadian ini ya. Kejadian 1 kan dari pertama nih. Dari pertama inilah. Enggak ada hubungannya itu. Dengarkan dulu, ini harus sejajar dia Bang, sejajar dia. Halo, ini tengok nih, dengarkan ya. Mana dalilnya dulu. Kalau Adam dikutuk? Dengarkan dulu dari dasar. Apa pada mulanya? Kenapa mau baca itu? Itu alasanmu doang. Kalau kamu sudah kepepet. Ini berarti Abang takut, Abang tadi iblis kan? Untuk menggoda saya sudah menunjukkan Allah memberkati Adam. Sekarang tunjukkan Allah mengutuk Adam, mana dalilnya? Ini dulu, jawab dulu. Ini dulu. Ingat. Muka biawak. Mana dalilnya Allah mengutuk Adam? Abang yang biawak, abang yang iblis. Mana dalilnya Allah mengutuk Adam, mana? Dengarkan ini. Ayo baca. Apa bilangnya dasar ini? Allah menciptakan langit dan bumi. Serta isinya. Terus mana dalilnya dia mengutuk Adam? Ini dengar Allah menciptakan. Kau ini asal-asal. Apa hubungannya di situ? Kami abang yang asal-asalan. Inilah Alkitab Kristen. Kamu tinggal tunjukkan ke saya dalilnya di mana Allah mengutuk Adam dan keturunannya sebagaimana fitnahanmu tadi. Dengarkan dulu. Ku baca Alkitab ini, dengarkan dulu. Biar tahu nanti abang. Dengarkan dulu. Udah baca. Awas kalau tidak ada berarti kau bukan biawak. Dari dasar nih kubuat nih. Dasar penipu. Biar tahu nanti abang. Mana? Berpinah. Kau yang memfitnah Adam dikutuk katanya.
Allah menciptakan langit dan bumi. Pada semula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk Dibentuk dengan dan kosong. gelap Samudra. gulita, menutupi langit, menutupi semudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah, Mana? berfirmanlah Allah, jadilah terang lalu gelap gulita. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menemai terang itu siang, dan gelap itu malam, jadilah terang. Langsung ke data nomor 26-nya, pada saat Bentar, proses bentar dulu. penciptaan manusia itu belum manusia, 26 baru manusia, koclok. Dulu, bentar lu. Apa lo? Yang membenci Adam dan keturunannya itu iblis. Mutar-mutar, baca-baca, ampoleng, baca. Bentar. Mana bacanya? Mana Adam dikutuk? Mana? Bentar lu, bentar. Mana? Mana? Yang mengutuk Adam itu keturunan iblis. Ayo. Ya. Ada dia makan buah, makan buah, Makan buah, makan duren. Ada dari sini. Mana? Coba abang tengoklah, ada dia memakan buah itu bang, buah semalakama itu bang. Iya. Itu urusanmu. Urusanmu bukan urusanku. Aku Ya, sudah menunjukkan itu Tuhan masalahnya. memberkati Berarti- Adam. Tugasmu sekarang menunjukkan Tuhan mengutuk Adam itu di mana? Ya, itu tadi yang dimakan buah buah Iya. terlarang itu tadi, bang. Nah, itu makanya dijelaskan dia. Tengok, dengarkan dulu. Jelasnya. Jelasnya kan ini kan dari dasarnya kita ambil bang. Dari dasarnya kita ambil. Dasarnya lagi. Enggak ada dasar tadi kan. Ku bilang tadi kan. Adam dan Hawa pertamanya dia tidak akan berdosa, ya kan? Terus? Sesudah itu barulah diciptakan Allah. Iblis ada merujutkan ular. Ya kan? Enggak, berdosa Masalah enggak? generasi. Dan berdosa tuh kan? Aja Berdosa enggak? Jika ditinjau dari dalil Al-Quran dan doktrin Islam, sama sekali tidak ada satupun ayat atau dalil yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk Nabi Adam alaihissalam. Konsep bahwa manusia atau Adam dikutuk oleh Allah adalah klaim yang asing dalam teologi Islam. Al-Quran secara tegas menggambarkan bahwa ketika Nabi Adam melakukan kekhilafan dengan memakan buah dari pohon terlarang, beliau langsung bertobat kepada Allah yang tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon tobat tersebut dengan rahmatnya. Allah menerima tobat Nabi Adam, memaafkannya, dan bahkan mengangkatnya sebagai nabi pilihannya yang tertulis dalam surat Toha ayat 122. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, Nabi Adam tidak pernah dikutuk, melainkan diampuni secara mutlak. Dari sebagian orang ataupun teks yang menyebutkan kata terkutuk atau kutukan terkait kisah kejatuhan manusia sebenarnya berasal dari tradisi Alkitab Perjanjian Lama. Tepatnya dalam kitab Kejadian 3 nomor 14-17. Dalam teks tersebut tercatat bahwa Allah mengutuk ular yang memperdaya manusia serta mengutuk tanah, yang berakibat pada penderitaan fisik manusia saat bekerja mencari nafkah. Kerancuan paham sering timbul karena masyarakat menggabungkan narasi kutukan atas alam atau tanah
dan penyesatan iblis di ajaran lain dengan sosok Adam. Jadi kesimpulannya tidak ada dalil dalam Islam bahwa Allah mengutuk Nabi Adam. Nabi Adam adalah hamba Allah yang mulia, dimaafkan dan menjadi bapak seluruh manusia yang bersih dari dosa kutukan. Mana dalilnya? Diujialah itu. Mana dalilnya? Adam dan dikutuk Hawa. dan keturunannya mana dalilnya? Abang tengok di Alkitab dulu dari kejadian. Masalah Coba abang generasi. Iya. Berarti abang cuman ngomong-ngomong doang aja, Iya. nggak. Dia ngomong-ngomong. Mana dalilnya? Anda memfitnah Adam tanpa dalil. Sekarang gini dia, abang tengok abang kan tahu nengok Alkitab kan? Kampret. Nanti karang-karangan abang cuma Tugas nengok Anda Alkitab. yang menunjukkan di mana Adam dikutuk dan keturunannya dikutuk itu di mana? Berarti Anda ini keturunan iblis, keturunan setan abang ini. Keturunan hantu pohon cempedak abang ini. Anda memfitnah Adam tanpa dalil. Tuhan mengatakan keturunan iblis dan keturunan Adam akan bermusuhan. Nah, Anda memusuhi Adam berarti Anda ini keturunan jin penunggu pohon. Ketahuan dia. Ketahuan. Ketahuan dia. Aduh. Baca di Mebel katanya, baca di Mebel, tapi ternyata nggak ada. Masuk orang generasi. Panggil Pak RT. Panggil Nah, ini Pak bang, RT. ini bang. Mana? Udah. Mana? Ini tujuannya bang. Nah, tengok ya. Ya. Nah, apakah Anda dan Hawa berdosa hanya karena makan buah terlarang? Ini dia ya. Ya, baca. Di mana Adam Udah. dikutuk? Di mana? Jawaban itu di Google, tengok bang, di jawaban namanya itu bang, di Google. Nah, udah. Perasa buah terlarang mencangkup pada kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka dilarang untuk memakan buah dari pohon Ya. pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat oleh Allah. Kejadian 2 ayat 9, 3 ayat 2 itu bang. Alkitab tidak. Di mana Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya itu di mana? Dengarkan dulu. Nah, mengatakan apa-apa mengenai jenis dari buah tersebut tradisi selama ini telah mengangsung sang Ngomong apa kau Cahayu? tersebut sebagai buah Empoleng. apel. Buah Buah apel. apel tetapi mustahil untuk Aduh, apa? mengetahui dengan pasti jenis dari buah tersebut dari tes. Udah banyak di kali kitab darinya. Kejadian. Nah, kan ya kita gini bang, kita harus kita baca dari atas sampai dari awal bang. Dari tadi. Mana fitnahan Anda Adam dikutuk? Mana? Ya, di situ tadi kan aku jelaskan kan tadi kan bang, karena ada Aku nggak namanya butuh penjelasan Anda. Orang Anda keturunan setan. Nah, nanti abang pun keturunan itu. Ada baca buku jaga aja ya. Buku puji kan bukan ada. Jauh dari atas. Telepon Pak RW, Pak RT suruh datang Pak RT, Pak Dusun, Pak Desa, Pak Kades, suruh datang bantu. Itu makanya abang pun iblis. Dia dari dasarnya. Yang disebut iblis yang memusuhi Adam. Anda nyata-nyata memusuhi Adam dengan memfitnah kalau dia Sekarang dikutuk. gini dia, Bang.
Mana dikutuk? Adam itu memakan buah. Mana terlarang nggak? dalilnya Adam dikutuk? Iya, makan buah terlarang dia enggak? Mana dalilnya dia dikutuk? Iya, memakan buah terlarang enggak? Makan, tapi dikutuk mana? Kalau makan buah terlarang itu berdosa enggak? Berdosa menurut Anda. Tapi Adam, apakah Adam itu dikategorikan berdosa di situ? Berdosa. Mana dalilnya? Abang tengoklah, salah. Dia berdosanya. Ya, dia ngomong Nanti takut-takut nih, abang aja pun main-main aja. Iya. Mana dalilnya? Memang abang bilang kan nggak berdosa. Adam, mana dalil abang dulu bahwa Adam tadi nggak berdosa? Kalau dia memakan buah Tadi yang saya katakan tadi, dia diberkati. Iya, berkati. Mana bisa berkati kalau itu udah Ya itu diutusan dalilnya Allah, diberkati. buah terlarang itu nggak boleh dimakan. Ada dalilnya diberkati kok. Ada dalilnya dia diberkati. Mana dalilnya dia dikutuk? Tunjukkan. Iya, makannya buah tadi apa enggak? Dikutuk tidak? Iya, dimakannya buah tadi enggak. Ada enggak dikutuk? Cuman kalau dimakannya buah itu kan berdosa juga kan? Bukan dia mana dikutuk, dalilnya? berdosa. Dalil. Makannya enggak. Dalil. Ya kan kutanya abang, makannya enggak? Makan, tapi mana dalilnya dia berdosa? Kalau dia makannya buah itu, jatuhkah dia berdosa kan? Mana dalilnya? Dalam dosa. Jatuh dia di dalam dosa dia kalau dimakan buah Mana itu. dalilnya? Ngarang. Kalian kenapa benci kali Adam? Kenapa? Karena kalian keturunan iblis. Bukan benci Adam, Nah, kalau tidak dia ada kan dalil, Anda memfitnah. Dasarnya. Kalau orang difitnah, Bang, kalau kita memfitnah seseorang, namanya fitnah, berarti kita benci orang itu. bukan benci, Bang. Lah kalau nggak benci, kenapa Anda fitnah? Bukan kita fitnah, cuma Nah, kalau tidak fitnah, mana dalil? Karena dia makan buah tadi, Bang, makanya dia jatuh di dalam dosa. Ya mana dalilnya? Kita kan baru bilang, saya kan tadi di Google. Berarti abang pun nggak tahu, cuman ngarang-ngarang doang. Berarti abang pun cuman ngarang-ngarang doang. Lah tadi yang Anda baca diberkati. Diberkati itu kan memang diberkati dia, cuman kan dia kan memang dia jatuh di dalam Ngarang dosa, lagi. cuman dia Benci cuman kali Anda sama masuk di Adam. dalam Kenapa Anda dosa, benci karena Adam? termakan Karena Anda keturunan buah biawak. terlarang. Anda benci Adam. Saya bukan benci Adam, Kalau enggak benci, kenapa difitnah? bukan dipitnah. Karena Kalau dia kan tidak fitnah, mana dalil? karena dia makan buah terlarang. Ya Kan? mana dalilnya? Kalau dia itu berdosa dan mewariskan dosa kepada saya keturunannya. tidak tahu, ada memang Iya sudah, berarti Anda membenci Adam karena Anda Abang berbicara tanpa dalil. Kalau Berarti memang saudara abang nggak ini bilang keturunan berdosa, mana biawak dalil abang ubur-ubur. Ah. Atau jangan-jangan Anda ini siluman ubur-ubur. Berarti abang pun siluman ubur-ubur. Saya tidak memfitnah Adam. Sama sama bang siluman ubur-ubur. Saya tidak memfitnah. Saya pun tidak berpindah, cuman dia kan karena Mana dalil? bilang dia Mana makan dalilnya? buah Mana dalilnya kalau Anda tidak di dalam fitnah? dosa. Mana dalilnya? Mana dalil? Saya kan dulu bilang tidak ada dalil. Berarti fitnah. Berarti Anda siluman ubur-ubur. Berarti abang pun siluman ubur-ubur. Saya tidak fitnah. Ya Saya memfitnah pun abang. tidak fitnah. Dan Anda mengatakan dia mewarisi dosa, mewariskan dosa. Memang dia termakan buah terlarang itu jatuhlah ke dosa dia, Bang. Gitu dia. Udah ya. Dia abang pun Udah. ubur-ubur. Udah. Tidak Udah, ya. mengerti. Oh, tidak mengerti. Memfitnah Adam itu keturunan iblis, abang. Kejadian 3:15. Aku tanyai, abang ku tanyai. Sudah? Tadi sudah, bertanya lagi. Ini dekat Islam abang ku tanya.
kalau kita memotong ayam itu kan dibaca Bismillahirrahmanirrahim bilang ya kan? Apakah artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu makna itu ya kan? Perjemahannya? Ya itulah terjemahannya. Beda bang, itu beda perjemahan itu sama arti sama perjemahan itu berbeda. Perjemahannya dengan menyebut nama Allah. Itu perjemahannya. Itu beda bang, itu perjemahan artinya. Arti dan terjemahan itu sama aja, ubur-ubur. Mana salah itu bang. Kalau artinya nanti ku jelaskan abang apa betul apa enggak. Coba. Nah, kalau tadi kita misalnya motong tuh dipotong Bismillahirrahmanirrahim itu kan disebut nama Allah bilang abang kan? Ya artinya itu bang, artinya itu maksudnya kita potong gini. Kalau bahasa Indonesia, ya berkatilah makananku ini yang hewan yang kupotong melalui dari Allah menjadi darah dagingku. Itulah artinya. Beda. Benar-benar kau siluman ubur-ubur. Berarti abang Ngarang aja berubur terus. ubur. Itulah artinya, maknanya beda. Ada. Udah abang carilah datanya. Kalau tidak Anda ini keturunan ubur-ubur. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh, parah. Harusnya Anda itu berterima kasih kepada Adam. Adam mewariskan ilmu pengetahuan. Cobanya Adam tidak mewariskan ilmu pengetahuan. Aduh, parah, saya tidak bisa bayangkan. Dalam modelnya, ya Allah ya Karim, maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Aduh, gimana? Ya, teman-teman api naik dong. Teman-teman api naik, Dek. Bantu saya lagi depresi menemukan siluman ubur-ubur tadi. Inilah kelebihan Bang Juma. Tapi sebelumnya assalamualaikum dulu ya semua. Jadi memang kelebihan Bang Juma ini selalu membuat istilah-istilah baru ya. Jadi bentar lagi Oten siap-siap ini dipanggil siluman ubur-ubur nih. Allahu Akbar. Bentar lagi semua jadi siluman ubur-ubur abang buat. Kasihan mereka bang. Lucu aja Dinda. Gimana ceritanya kok ngarang cerita? Iya. Dia fitnah Adam. Karena gitu. kalau Adam nggak berdosa, jadi Yesus jadi nggak berjasa. Jadi mau gimana lagi ya? Adam itu harus berdosa. Berarti Jadi yang berjasa karena Yesus itu dianggap sebenarnya sebagai iblis. ya. Iblis berarti yang berjasa Dinda. Ya, betul Kalau sih. iblis Karena tidak semua merusak. rencana iblis. Kalau iblis tidak menyeret kemudian ada makan buah, Tuhan mereka nggak turun menjelma manusia. Jadi nggak ada guna Tuhannya. Berterima kasihlah kepada iblis. Gara-gara dia Tuhan Anda turun. Ada tamu, Yunita SPD. SPD. Halo Ibu Yuni SPD. Ya, Ada yang minta. Silakan Dari Bu. mana Ibu? Katolik Protestan? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kalimantan. Agama Katolik Protestan. Kristen. Oke. Kristen Protestan. Oke. Ada yang ingin disampaikan Ibu? Kamu membuat judul di situ Yesus itu palsu di gereja. Iya. Kamu paham nggak gereja itu apa? Gereja itu bagi kami orang Kristen bukan bangunan. Gereja Lalu itu apa? adalah kami, Pohon. tubuh Kristus ini. Oh. Tuhan tinggal di dalam hati kita. Oh Tuhan gitu. tidak tinggal di dalam gedung. Berarti yang di surga siapa itu- Bu? Loh, yang di surga adalah Tuhan. Banyak kali Tuhan ya Bu ini. Tuhan Yesus. Oh iya, memang Tritunggal. Oh ya. Ajaran siapa itu Tritunggal Ibu? Ajaran Siapa yang ngajarin? Tuhan lah. Di mana Tuhan mengajarkan Tritunggal itu? Yahweh. Dia apa lagi Tuhannya Yahudi, Tuhannya orang Mesir di bawah-bawah, apalagi ini? Kebodohan apa Oh, lagi iya, nih? memang. Kenapa? Kenapa Dari masuk? mana kamu bisa bilang kalau Tuhan Yesus di gereja itu palsu? Ya, saya bertanya, karena Yesus asli itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel, kalian kan Bani Kampret.
Kami Di mana Yesus adalah mengatakan? orang Israel secara rohani. Ya. Matamu. Siapa yang mau ditipu? Coba lihat dari bahasamu. Dari Siapa bahasamu itu siapa yang mau bagus. ditipu? Kau bilang orang Kristen penjajah lah. Kau bilang orang Siapa Kristen yang mau babi lah. ditipu dengan Bagaimana orang mau kebodohanmu? masuk ke agamamu cara bicara? Nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu. Nggak perlu Anda Oh, masuk ke saya juga nggak agamaku. perlu. Emang siapa yang suruh Anda Kalau masuk ke orang agamaku? punya Tuhan, saya kasih tau kok ya. Kalau orang punya dengar dulu, iman, dengar. bahasanya bagus. Dengar, nggak perlu. Yesus Kalau mengatakan orang kamu beriman, anjing. mulutnya aja. Yesus berkata Banyak Kristen itu kata-kata. anjing. Yesus berkata Kristen itu babi. YHWH atau Yahweh di dalam Perjanjian Lama tidak pernah mengajarkan doktrin atau konsep Tritunggal. Doktrin utama yang diajarkan oleh YHWH secara konsisten adalah tauhid monoteisme mutlak, di mana YHWH adalah satu-satunya Tuhan yang tunggal, tanpa sekutu, tanpa bagian, dan tanpa pribadi-pribadi terpisah. Pengakuan iman paling fundamental dalam ajaran Yahudi yaitu Shema Yisrael yang tercantum dalam kitab Ulangan 6 nomor 4 secara tegas menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Tidak ada satupun dalil atau ayat dalam kitab-kitab para nabi Perjanjian Lama yang menyebutkan bahwa YHWH terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang setara dan sehakikat. Doktrin Tritunggal sendiri bukanlah ajaran asli yang berasal dari perkataan YHWH maupun risalah Nabi Musa alaihi salam, melainkan sebuah formulasi teologis yang dirumuskan ratusan tahun kemudian oleh gereja perdana, khususnya melalui konsili-konsili gereja seperti Konsili Nikea dan Konsili Konstantinopel. Istilah Tritunggal atau Trinitas itu sendiri bahkan tidak pernah ditemukan di dalam teks Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi kesimpulannya, ajaran YHWH dalam kitab-kitab awal adalah monoteisme murni yang sejalan dengan ajaran tauhid dalam Islam, dan mengatributkan konsep Tritunggal kepada ajaran YHWH merupakan pergeseran doktrinal yang berkembang di kemudian hari. Kenapa Yesus tidak perbaiki bahasanya? Karena kalian memang pantas menerima sandang itu. Kalian babi, kalian anjing. Kalau kau katain Itu kami orang kata Kristen, Yesus, kau babi. bukan kata saya. Yesus yang berkata Kristen itu anjing babi. Mana dalilnya? Di mana tuh tertulisnya? Matius 7 nomor 6. Kau Ayo. membaca? Baca Enggak, dong. Kau baca pakai Orang Yahudi dipesan oleh Yesus agar jangan memberikan Taurat kepada babi, ente. Dan Babi jangan itu memberikan kau paham Injil barang kudus kepada anjing, bukan ente babi juga. yang itu. Maksudnya itu babi itu orang yang rakus, orang yang Ya, korupsi. kamu lah itu korupsi, rakus. Buktinya Semua kau mana? Kau makan. ngatain sari korupsi itu buktinya mana? Semua kau makan. Korupsi Ditangkap apa? KPK dia, Bang. Ditangkap KPK kalau dia korupsi, Bang. Bagaimana? Kau mengaku dirimu beragama, tapi kau mulutmu suka menghakimi orang. Memang Yesus aja mengatakan Anda babi anjing, kok Anda pula yang mengatakan saya. Yang mana ayatnya babi anjing itu mana? Tuh. Emang kalian Kau siapa di sendiri mata yang buat Yesus? itu. Ini nih. Emang kalian Aku yang siapa buat. di mata Yesus? Kalian Oh, ini kami siapa di mata berharga. Yesus? Kami berharga di mata Tuhan. Di mana Kami Yesus manusia. mengajar? Kami Di mana diciptakan Yesus berharga mengajar daripada orang binatang. Kristen itu di mana? Di Di Alkitab mana? lah. Nah, coba lihat itu. Orang berpendidikan kah caranya Ya, nggak berbicara? apa-apa. Kalah debat begitu. Ya nggak apa-apa. Anda naik ke sini begitu juga. Coba kalau kalau orang yang beragama Anda- enggak. Sebentar Baik. Bun, Anda naik itu harusnya baik-baik, bertamu, bertanya, kenapa bisa begini judulnya? Kan harus gitu. Ada memancing. Sampailah dulu, saudara. Lanjut. Ki, Guru Anda. Saya katakan kepada saudara ya, Yesus itu tidak punya pengikut kayak Anda. Yesus itu Bani Israel, pengikutnya Bani Israel. Anda mengatakan apa tadi? Israel rohani gitu. Anda baca Wahyu 3. Coba Anda baca tuh. Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 9 nomor 3. Ya kan? Apa yang dikatakan di sana? Orang yang non-Yahudi ngaku-ngaku Yahudi rohani itu adalah jemaat setan. Bacakan Buka deh, mute, bacakan. Bun. Buka mute, Bun. Bacakan Tinta. Apa dibilang tuh? Jemaat iblis. Wahyu berapa? Coba di Wahyu berapa itu teman-teman? Ada yang ingat nggak? Wahyu 3 kan?
Wahyu 3 Tentang apa nomor nih, Mat? Dia disebut sebagai jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9, coba. Supaya dia tahu, dia sadar ini. Kalau dia ini jemaat setan. Bible sendiri yang bilang begitu, bukan saya. Apa katanya? Lihatlah. Suaranya tidak kedengaran, Dek. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, Jemaat iblis. yaitu yang mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi Jemaat yang apa? mengaku dirinya Yahudi ya, Tapi yang bukan mengaku Yahudi. dirinya Yahudi dipanggil oleh Yesus sebagai jemaat. Jemaat iblis. Mama Makanya belajar. Belajar, saya sudah jadi guru ya. Guru Nggak mungkin saya apa? jadi guru kalau saya bisa nggak belajar. Guru Kita bisa kasih tahu jadi. kau. Bisa Dia aja. tahu siapa? Jabatan Bisa mana? aja karena kau honor berpuluh tahun makanya kau terangkan. Honor saya sudah 18 tahun ya jadi PNS ya. Kau nggak Mana lihat itu tahu baju kau- saya itu pangkatnya itu. Honor Aduh, berpuluh kasihan. tahun Kau baru kalau honor diangkat. itu nggak punya pangkat itu. Kau lihat itu. Suamiku juga punya sogok punya pangkat, aku biasa aja. Wahyu Siapa yang 3. ngomong sama kamu, Bu? Kalian yang Wahyu dulu 3 ngatain nomor saya guru honorer. 9. Siapa ndak Wahyu menghina? Wahyu 3 nomor 9 kata Yesus kau jemaat setan. Kau mau bantai itu. Terserah kamu mau katain. Kau jadi ingat terserah, kan kau Yahya jadi Wahloni? pasrah. Dia Kau jadi menghina Yesus langsung mati besok. Kau Gitulah kau berapa tuh besok. berapa banyak orang Kristen mati terhina. Orang masuk Kristen belum tentu selamat. Yang menyelamatkan orang Kristen Intinya Kristen itu tidak selamat. Titik. Hidup Siapa yang benar. bilang? Siapa Tidak, Kristen yang tidak. mengatakan? Siapa bilang masuk Islam itu langsung siapa selamat? yang Nggak menjamin? Siapa yang menjamin Kristen selamat? Apalah jaminannya? Jelas Tuhan Yesus dia sudah mati Di mana kayu salib. Yesus menjamin Dia orang berkata, Kristen? Di mana Yesus menjamin orang carilah di Kristen? Alkitab itu baca Oh, sendiri. baru Kau kan cari. pelajar Oh, Alkitab. katanya pintar PNS. Oh iya iyalah. Daripada mana situ ada? nggak jadi PNS. Memang saya nggak mau. Siapa juga yang mau terima aku jadi PNS kayak gitu kelakuanmu? Gak ada itu kamu. Kalah gajinya Orang PNS bagus. sama Gerunda. Belum Kalah tahu gajimu. dia. Emangnya aku perlu juga kasih tahu gajiku berapa? Nggak penting kali ngasih tahu Paling kamu. negara juga rugi menghabiskan dana untuk kamu. Kenapa kalau negara rugi? Hah? Ibu kau. Daripada kau tiap malam secara langsung nggak ada gaji. Kau kan bawa-bawa PNS-mu, berarti kau digaji sama rakyat dong. Jangan sombong PNS. Guru itu guru kan digaji sama rakyat, sama kami yang gaji. Kami, Kau makan kami memang gaji. betul digaji, tapi kami kerja. Jangan Apa asal. kerja? Nggak mungkin orang nggak kerja, nggak dibayar. Iya kan pesuruh berarti kan? Kami yang Suruh gaji kau. siapa? Kami yang gaji kau Siapa kerja. kapan kau suruh saya? Ya, kamu yang gaji siapa? Pemerintah. Nah, Terus pemerintah dapat uang dari mana? Cari aja sendiri. Matamu. Matamu lah, coba lihat itu bahasamu. Memang begitu bahasaku. Kan Pentasan. kau yang mau naik ke sini, Mulutmu kau sudah itu, mulutmu kau sudah itu yang tahu setan begitu di iblis. sini, yang kau mau Mulutmu naik itu ke di dalam sini, mulutmu itu, kau tahu. kau mau naik di sini pamer kau PNS, seakan-akan kau sendiri Ya, PNS di siapa yang dunia pamer? ini. Kamu yang ngatain saya duluan tadi. Kau Dari bilang honor. tadi kau bawa aku ini PNS, Pernah saya bawa aku PNS. ini seorang Hah? guru. Kau yang katain kami paling kau honor. Itu kau bawa itu kau kasih namamu, itu SPD. Oh iya memang nama saya SPD. Masa saya bilang nama saya hantu di situ? Ya jangan tahu. Pamer lah, kau sarjana pendidikan tuh, ya guru lah. Loh, saya siapa yang ngomong nggak berpendidikan duluan tadi? Dikatain saya honor. Tapi coba. lucu nih Gurunda, ini dia Kok sudah tahu? SPD ya, terpelajar lah dia. Tapi kenapa masih menuhankan manusia? Lucu kau ini Bu. Kau ndak usah ngatur kami punya agama mau menuhankan manusia, kami mau nyembah setan, kalau kami mau mereka nyembah yang setan. tidak Itu urusan kalau saya, Bu. Sabar Bun. Kalau ndak mereka usah yang kau tidak ajar saya. Kalau mereka Saya yang lebih tidak tinggi yang pendidikan berpendidikan saya, ya ndak usah kau oke bicara. lah. Tapi Anda berpendidikan tapi Saya kenapa mau menyembah menuhankan? Tuhan kah? Saya mau nyembah Manusia patung kah? Saya mau nyembah apa urusannya Bun, dengan kau? enggak, Tuhan Nggak, aku tanya itu. kau sudah masuk surga Berarti kah? Ada terkutuk, sudah namamu? Bun. Ada sudah keluargamu? Nggak ada Nggak usah kau jaminannya. bicara, saya nggak perlu, saya nggak perlu dengar surga kau ada. bicara.
Bun, Ya, bagi Tuhanmu itu teman-teman masih yang mau terkutuk. ngasih Bu Yunita madu, silakan kontak saya ya. Mungkin Tidak, ibu ini, Tuhan kau mengajari saya ibu tentang ini Tuhan. butuh madu guys. Saya Butuh sudah madu supaya pernah bisa ketemu baik. sama Tuhan Yesus. Kau ajar saya. Kenapa saya pegang Yang kau agama Tuhan Kristen? kan Karena itu mati saya ketemu terkutuk sama loh. Tuhan. Bun, kau dengar dulu lah, kau sabarlah. Yang kau Tuhan kan itu terkutuk. Masa kau terpelajar, kau menuhankan manusia terkutuk? Kalau mereka itu saudaramu ya seimanmu tidak terpelajar ya bolehlah. Mereka nggak belajar itu. Tapi kau ini SPD, sarjana pendidikan loh. Kau pendidik. Tapi kenapa kau menuhankan manusia yang dilahirkan? Kemudian dia mati terkutuk, saudara. Mana kecerdasanmu? Tengok kau ini sarjana pendidikan tapi masih error juga kau. Mama Beli harusnya kau jasa nak dia, itu beli bertanya. jasa dia tuh Bun. Ya pancing miseng. Buka mute-nya, Bun. Jangan marah-marah, tidak dipaksa aja berislam, diskusi, bertanya baik-baik, harusnya bertanya. Bang Zuma, Guru Ndak, kenapa ada judul seperti itu? Kan Nek dijelaskan. langsung ngegas. Bukan, Katanya saya guru. menilainya dari tadi. Saya enggak suka langsung dikatanya orang tuh babi. Bukan berarti orang Kristen itu semua makan babi ya. Kita stop kau. Siapa yang ngatain kau Bukan tuh babi? semua orang Kristen tuh makan babi ya. Ada Nek, juga Nek yang langsung alergi makan ngegas. babi. Nek ngegas. Berarti kau bukan Kau pengikut mau Paulus menyebut kalau kau agama, tidak makan tapi gayamu babi. seperti itu, nggak ada kasih. Agama, tahu nggak? dengarkan, SPD, dengarkan 2 Petrus 2, 19, 20, 21. Di situ dikatakan Saya nggak kalian perlu dengarkan kau siapa? Enggak, Bukan Tuhan. saya bukan siapa ngapain, nggak penting saya dengar kau. Ko Julius 2 Petrus 2 nomor 19. Nggak usah kau mengajari saya ya, karena saya sudah ketemu sama Tuhan, jadi nggak usah kau perlu ajar saya. Ketemu Tuhan. Saya sudah ketemu sama namanya Roh Kudus, Tuhan Yesus. ketemu Sudah Roh ketemu. Kudus. Dasar penipu. Pandai-pandai kau menipu. Ngapain saya penipu? Dia Penipu datang mana di hati ada? saya. Mana Menjawab ada Roh saya. Kudus di agama Aku Kristen? tanya dulu, Tuhanmu tuh tinggal di mana? Di mana Tanya. ada Roh Kudus? Allahmu tuh tinggal di mana, mu? Roh Kudus katanya ada sama Kristen, dasar pencuri. Kau yang pencuri. Kutanya Mencuri, dulu. Al-Quran itu mencuri dari Kau Alkitab. sebagai seorang SPD, kutanya dulu kau sebagai orang terdidik, terpelajar katamu, ada nggak kata Roh Kudus dalam bahasa Yunani asli kitabmu? Nah, Apa? ada nggak bahasa Yunaninya Roh Kudus apa dalam kitabmu? Ada nggak? Adalah. Apa? Roh Yesus Hakodes. itu sendiri. Apa? Sekarang pertanyaan saya, kamu ngapain ngomong sama saya? Kamu mau suruh saya mualaf sekarang begitu? Karena agamamu, Oh, iya. agama warisan penjajah yang suka merampas milik orang. pertanyaan Makanya saya, kitabmu Kristen pun penjajah merampas itu, istilah Roh Kudus nggak itu semuanya dari penjajah, saya kasih tahu Quran kau ya. gitu. Supaya kau sadar. Justru kalian Sulawesi, Bugis itu yang menjajah ke Kalimantan. Hah? Kau Ah, tahu kau? bahaya ini. Justru kalian orang Bugis lah yang bahaya menjajah. ini, bahaya Bahaya ini, nih, nggak bahaya boleh. ini, bahaya ini, Iya. bahaya ini, bahaya ini orang Apa yang Kristen bahaya? ini, adu domba ini. Di Kalimantan, jelas. Kalimantan itu yang Kalian yang berkuasa di sana itu merampokkan justru harta kami, kan? rata-rata orang Bugis di sana memang penguasa. Kenapa kau sakit hati? Iya, kenapa dia? Bagus kami kasih makan kalian, kasih bebas di sini. Daripada diusir ke Madura. kasih makan kau aja Mau. dibayar sama rakyat kasih makan. Kau kalau tidak kalau digaji bagus, rakyat ngapain kamu kau merantau? kere kau. Kalau kau tidak digaji rakyat kau tidak ada bedah untuk polis mukamu itu yang muka plastik. Paham kau? Jangan kau sombong, jangan kau sombong. Jangan kau rendahkan suku. Kau suku apa rupanya? Pemakan babi. Kau suku Batai. apa? Jangan-jangan Buka- kau buka Batak mic-nya. atau jangan-jangan kau orang Manado atau Ambon mengungsi Buka di mic-nya, sana Bun. di Kalimantan. Ya. Kau orang apa? Kau suku kebiasaan apa? saya orang Dayak. Kenapa dia? Kepala mau Orang terbang kah? Mau terbang Coba, kepalamu sini kah? Kalimantan. coba kau kasih terbang kepalaku coba. Oh sini lah. Kau datang sini. dulu ke Kalimantan sini. Datang. Berani. Nah, coba lihat Dasar. ini orang kalah debat. Mental penjajah yang kayak Memalukan, gitu. nggak ada Sekarang kau pendidikan. tunjukkan di dalam kitabmu mana ada kata Roh Kudus. Kalau bukan hasil curian dari Islam. Mana tuh gender? Mana? Buka mute-nya, Bun. Mana kau buka kitabmu bahasa Yunani itu, entelheng elheng ente. Mana kata Roh Kudus dalam kitabmu yang asli? Ada?
kalau kalian tidak merampok dari Quran kata Roh Kudus, kalian tidak pernah kemudian mengenal kata Roh Kudus itu. Catat itu baik-baik. Enteleng, Ada. Enteleng, ente. Nah, ayo, di mana kau curi kata Roh Kudus, weh? SPD, SPD, makan gaji dari rakyat, SPD. Jangan kau ngatain orang SPD makan. Kami tuh makan gaji dari rakyat mana? Kami kerja, kami dibayar. Iya iyalah, kau Bukan dibayar gratis sama itu. rakyat. Siapa yang gaji Enaknya kau? itu mengajar. Oi, SPD, siapa yang gaji kau? Pemerintah, bukan kau yang gaji. Pemerintah ya, rakyat lah. Uang dari pajak rakyat ku makan. Keringatnya rakyat ku makan, baru kau sombong. Oh, kami bukan makan keringat ya, kami Ya, makan kami sendiri. kata Roh kami Kudus kerja. itu kau curi dari mana itu dulu? Nggak Selesaikan itu dulu kasus penting saya agamamu. bahas sama kau. Itulah makanya Saya tidak agama mau membuang jarak warisan kepada penjajah babi. memang suka merampas milik orang. Siapa yang kau bilang penjajah? Justru kamu orang Bugis lah yang menjajah orang Dayak. Bagaimana sih kau ini? Agama penjajah yang Kau diwariskan yang Bugis lah, penjajah. kau yang Bugis lah. Bugis Ya. tidak mengajarkan agama kepada orang penjajah Dayak, kalian. tapi Ingat. penjajah itu yang mengajarkan Kalian agama bunuh itu kan Kristen. Raja Kalimantan Kuta itu Agama Kristen datang ke Nusantara ini dengan cara menjajah. Sekarang kau praktekkan lagi, kau Saya ambil istilah Roh saya bersyukur Kudus. justru orang dari barat sana membawa jajah supaya kami nggak Islam. Bagus itu, mendingan kami jadi Kristen daripada kami agama seperti kalian. Berarti kau suka kalau agama yang Oh, iya. diwariskan sama penjajah? Oh iya suka saya kenapa? Oh ya, Salahnya apa? makanya ku katakan kalian itu wajar mengambil istilah-istilah Quran karena memang diwariskan karakternya nggak dari pernah ya penjajah. ngambil istilah Suka dari Al-Quran. merampas. Saya Roh juga Kudus nggak dari pernah mana? baca Al-Quran. Roh Kudus dari mana Kau kau yang ambil? selalu baca Alkitab. Roh Kudus kau ambil dari mana? Kata Alkitab kau curi dari mana? Ayo. Yang Kristen saya itu tidak ada mencuri. wajah. Tidak ada wajah Kristen itu di Nusantara ini kalau tidak mencuri istilah-istilah yang mulia dari Quran. Catat itu baik-baik. Mulia dari mana Al-Quranmu? Kata Kalau dia Alkitab, memang mulia, kenapa kata tidak bisa Alkitab, diterjemah kata ke Alkitab semua kau bahasa? curi dari mana? Justru Alkitab itu Alkitab bisa ke kau curi bahasa dari Inggris, mana? bisa ke Istilah Yunani yang digunakan di dalam naskah-naskah kuno Alkitab adalah pneuma hagion. Kata pneuma berarti roh, sedangkan hagion berasal dari kata hagios yang berarti kudus atau suci. Naskah-naskah berbahasa Yunani ini telah ada dan terdokumentasi secara arkeologis ratusan tahun sebelum lahirnya Islam dan Al-Quran, sehingga secara fakta sejarah dan filologi, memang ini menjadi sebuah kebenaran. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar yang sangat signifikan antara konsep pneuma hagion dalam Yunani Kristen dengan konsep Ruhul Kudus dalam Islam. Dalam teologi Kristen belakangan, pneuma hagion diartikan sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal, yang sehakikat dengan Allah. Sementara itu, dalam ajaran Islam, Ruhul Kudus yang tercantum dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 87 merujuk secara pasti kepada malaikat ciptaan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam yang diutus membawa wahyu dan menguatkan para nabi, bukan sebagai wujud keilahian. Jadi kesimpulannya, istilah bahasa Yunaninya memang otentik ada pada zaman itu. Namun, penerjemahan dan pemaknaannya secara teologis sangat jauh berbeda dengan konsep murni tauhid yang diajarkan Islam. Kata Alkitab itu kau curi dari mana? Jawab. enggak perlu kau bicara sama saya Itulah ya. kalau mental penjajah, agama penjajah suka menjajah dan merampas hak orang. Kalian itu yang penjajah. Kalian Kata orang Bugis itu. Kata Alkitab ambil dari mana? Kata Roh Kudus ambil dari mana? Aku Kata kasih Allah tahu ambil kau dari Islam, mana? ngapain kau belajar Kata Alkitab? Wahyu ambil dari mana? Ya karena kitabmu itu berpura-pura seperti kitabnya umat Nggak Islam. penting kau belajar Jangan Alkitab. Makanya jangan kau heran kalau kami setiap saat membahas agamamu supaya orang Silakan Islam kau bahas. jangan tertipu. Baguslah kalau kau bahas supaya kau bertobat. Supaya Tuhan Yesus datang orang sama kau. Islam itu Berarti dengar, hebat supaya dong orang Alkitab Islam itu. itu tidak Alkitab tertipu tuh hebat, karena karena kau agamamu belajar itu. terus. Kenapa tetap minoritas di Indonesia? Karena orang Indonesia tahu agamamu itu agama tipu-tipu. Nggak ada masalah minoritas dan mayoritas ya di Kalimantan ini banyak orang Kristen karena ya, yang aku kasih suka tahu masuk kau. agamamu cuman pemakan babi.
Paham Babi itu? itu kan enak. Kenapa dia? Ya Makanya itulah dia derita makan. lu, itulah deritamu. Makanya kau minoritas karena orang Indonesia tahu agamamu kok disebar dengan cara tipu-tipu. Kenapa? Ku kasih tahu kok ya di Kalimantan ini banyak orang Kristen bukan Ku orang Islam tanya ya. dulu, Stop. ku tanya dulu kau, kenapa agamamu menyebar dengan tipu-tipu? Tak pernah itu. Kenapa kalau enggak pernah? Jangan dibawa-bawa Pernah agama dengan pribadi ya. Ini agamamu ku bawa. Tuh kau. Ini, dengar. Ngapain kau bawa? Agama tuh tidak menyelamatkan orang loh. Tertulis di luarnya sampulnya Alkitab. Begitu dibaca isinya, Ya, tunggu Kak, aku minta kok dulu. Kak. Markus, Lukas, kok isinya Markus, tapi sampulnya Alkitab. Jadi, oke. Itu penipuan namanya, penipuan. Otak saya penipuan. Dengar dulu aku ngomong, Kak. Sampulnya di luar, sampul di luarnya ini. Sampul di luar Alkitab, isi dalamnya Lukas, Markus, Matius. Ngomong dulu bang, ngomong dulu kasih ajar dia tuh bang. Ayo. Jadi gini, Apa? kalau kami ke agama Kristen, udah Kenapa? tak pernah kami membenci sama sesama manusia. Bukan? Balik bang dia itu. Bukan agama tapi Kau tidak dengar. Kamu nggak Dengar dengar dulu. tadi si SPD ini? Dia bilang justru dia bangga dengan adanya penjajah. Kau nggak dengar tadi? Kau bilang ajaran kasih. Saya ngomong saya bangga sama penjajah karena dari mereka saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Ada tuh, coba. Kau Dia dengar bangga. dulu telingamu Dia bangga. berkorek kali itu. Dia bangga menjadi penganut agama penjajah. Coba bayangkan. Berarti guru penjajah sama agama dosa kebawa-bawa kakek ya. neneknya penjilat Belanda. Oh iya Wih, pasti mama, pemuas nafsu Nggak penjajah ada dulu. kau bawa, Ya. jangan kau bawa-bawa. Pasti nggak Suku ya, mungkin. Bu. Kau yang bawa suku tadi. Kau yang bawa suku. Jangan kau Kau yang bawa bawa-bawa. suku tadi. Kau Penjajah bawa sama suku. agama ya. Kau bawa suku. Lu Kalau penjajah yang urusan datang mati membawa. itu nggak ada itu namanya suku. Penjajah yang datang membawa agama. Dan kau tadi baru Emang mengatakan bego. kau Bego, nggak ada bersyukur. sekolahnya. Bego, bego, Sekarang bego. ku tanya samamu, yang mewariskan gereja siapa? Penjajah atau bukan? Kau paham nggak? Aku bilang tadi gereja itu apa? Gereja itu adalah bodoh. Faktanya itu gedung yang Itulah disebut sekolahmu gereja. bodoh. Nggak lulus kau SD kan? Nggak Yang lulus kau disebut SMP, gereja nggak lulus kau SMA. itu gedung. Paham kau? Gedung yang Ya, memang disebut gedung, kan gereja. aku bilang dari tadi. Terus kenapa kau bilang bukan? Kau itu CPD, kau untuk orang CPD Kristen, apa? gereja Ijazah itu adalah ijazah tubuh beli ya? Tuhan. Tinggal di tubuh kita, bukan tinggal di ijazah gedung beli ya? gereja, Ijazah bodoh beli ya? kau itu. Ijazah beli. Udah kayak Sorry Ijazah beli. lah. Kami tidak pernah beli ijazah ya. Kami kuliah Kenapa ya. kalau kau seorang SPD kau nggak ngerti bahasa saya? Kenapa? Ngapain saya harus Kau- percaya bicara Kau pembawa iblis kau seperti kau? mengatakan Tuhan Yesus kamu bilang yang lebih tidak bangga, percaya lebih Yesus bangga adalah dengan pengikut penjajah iblis, kau ya, bilang itulah kan. kau. Kalau kau katakan ajaran akasi, terus kau bangga dengan penjajah, ada jutaan anak-anak menjadi yatim karena penjajah. Kau dengar dulu. Dengar Saya dulu. bangga. Di itu ada Sulawesi maksud Selatan, Tuhan semua di melalui- Sulawesi Selatan ini ada satu pemakaman 40.000 jiwa korban Kristen. Asal kau tahu, Kristen pelakunya. Kau bangga, kau bilang. Wanita ada jutaan menjadi janda karena pelaku yang seagama dengan kau. Kau bangga, kau bilang. Jongos Belanda neneknya ini, nenek kakeknya jongos Iya, Belanda. jangan-jangan kau penjilat pantat penjajah nenek kakakmu, Iya, kakekmu. mama, iya. Makanya kau keturunannya menjadi pengikut dan kau bangga dengan penjajah. Wajarlah kau itu disebut Kristen memang. Wajar kau disebut Kristen memang. Wajar. Kalian tuh yang dibodohin sama orang Arab. Orang Arab datang, kamu pergi kumpul uang. Terus kasih uang kenapa ke kau Arab Saudi ikut-ikutan? sana. Terus kenapa Aduh, kau kesiannya, ikut-ikutan? Aduh, Kenapa kesiannya kau ikut-ikutan mengambil dibohongin, istilah Arab? dibodohin, aduh, Kenapa? kesiannya. Kenapa kau ikut-ikutan mengambil istilah Makanya Arab? kaya orang kenapa? Indonesia tetap miskin, ngumpul CPD. duit, kerja capek-capek, kumpul botol, CPD. kumpul botol, baru antar uangnya ke sana, CPD. ke Arab Saudi sana. Arab Saudi CPD. yang kaya, orang Indonesia CPD. tetap miskin. Kasian. CPD. Kenapa CPD. kau pusing? Nah, bukan Kasian, uangmu. kasian, kasian, CPD. Bukan uangmu. kasian. Oten. CPD kalau Aku kan masih Islam tahu. kalau Kau kan kalau dibungulin Indonesia sama orang ini Arab. kalau orang Dibungulin Indonesia sama agama itu Islam. miskin, Makanya kenapa jangan bisa ngatain gaji orang kamu? kalau nggak mau dikatain. Woi, kalau orang Indonesia miskin Kamu kan kenapa bisa gaji penjilatnya si kau? Arab Saudi kan? Kenapa kalau orang Indonesia miskin kenapa bisa gaji kau? Kenapa kau bisa makan? Kenapa bisa pakai anakmu Kami di makan? Kalimantan tidak perlu kami
Kami digaji pun kami tetap bisa makan. Kalimantan. Banyak emas Buktinya kami, kalau kau terus tidak ke banyak tanah BRI kami. pinjam Nah, uang, kami jaminkan merantau ke sertifikatmu. Kalau kau tidak pergi di BPD, jaminkan sertifikatmu, kau tidak makan. Jangan kau Masalahnya sombong. kenapa juga kau. kalau kami jamin Jangan sertifikat, kau apa masalahnya dengan kau? sombong. Iya, karena kau kami bayar tidak- pakai, kami kau tak digaji rasa sama kami, rakyat. kan? Betul, Tadi kau Guru, ndak menghina akui. rakyat. Tadi kau Ndak menghina akui, rakyat. Orang Indonesia Iya, miskin katamu. Kau Ya menghina miskin rakyat. lah. Tapi kau Bodoh-bodoh, digaji ngumpul sama uang, baru rakyat. uang diantar ke Arab Kau Saudi, kan makan bodoh. karena rakyat. Anak-anakmu kelaparan kalau bukan karena rakyat kasih makan anak-anakmu. Apa kau? Sombong kami kau. tanam padi ya. Kau Kami dapat menghina kelaparan. Indonesia. Justru Kau kami orang menghina Kalimantan, rakyat kalau pergi ke Indonesia. Sulawesi, ke Jawa, Kau menghina kami rakyat mengejar Indonesia, pendidikan, tapi Lasi. kau Kau pernah- makan dari Indonesia. Kau menghina bangsa Arab, tapi istilah-istilah Arab kau pakai untuk menutupi kebohongan agamamu. Paham kau? Paulus kau sebut rasul. Istilah rasul itu dari Quran. Ayo, Theos, dewa-dewa roh yang kau sembah, kau sebut dengan sebutan Allah. Allah itu dari Quran. Apalagi? Kau sebut lagi buku mimpi. Buku mimpi kau sebut wahyu. Wahyu itu dari kata Quran. Kau sebut surat kabar lagi dengan sebutan Injil. Injil itu kata Quran. Kau sebut lagi buku-buku karangan orang Barat dengan kau sebut dengan sebutan Alkitab. Kau ambil dari Quran. Pandai-pandai orang Apa untungnya? Satu Kau aja dulu. membahas Yesus itu palsu di gereja Satu aja itu. dulu. Apa untungnya buat kau? Untungnya, kutanyakan samamu. Untungnya samamu ya. Untungnya apa Di sih buat dalam, kau? dengar. CPD. Woi, CPD Kami yang juga digaji ada. sama Setan, rakyat. tai Dengar. anjing, babi kau, jahanam kau, mati kau besok. Anjing kau, CPD, anjing CPD. Yang makan Sabar, gaji dari rakyat. Dengar. Sabar, Di sabar. dalam amanat agung Kristen, jadikanlah Kristen seluruh bangsa sabar. menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Oke? Kita dengar aja, Kak, orang Iya, bodoh. dengar guru mau bicara, Iya, guru bodoh. Pergilah ke seluruh dunia. Guru bodoh, ya, Jadikanlah betul, itu Pak, guru CPD. Nanti rakyat tidak bayar pajak Iya, kok jadi enggak nggak ada gajian. titel lagi di situ. Nunggak Bodoh, nanti bodoh, BRI-mu. yang BRI-mu nanti diladeni. nunggak kalau rakyat tidak Orang bayar gila, gajimu. ada memang. Nunggak nanti BRI-mu Aku benci loh dia tadi mendengar Nunggak apa yang BRI-mu sama. nanti. Nunggak BRI-mu kalau Sama-sama rakyat punya berhenti. muka, sama punya dengar. hidung. Dengar. Kau ini beragama begitu gayamu. Dengar. Kau yang naik di sini kurang aja dari tadi. Dengarkan. Kau yang kurang ajar. Kau yang kurang ajar. CPD. Kita mendengarkan aja. Dengarkan CPD. Dengarkan. Nggak penting saya dengarkan dia. nggak penting. CPD. Nah, itulah Yesus sebut kau babi. Nyebut Karena kau mau SPD aja dengar. salah, SPD. CPD. Dengarkan. Kita Di mendengarkan dalam aja, Kak. amanat agung, perintahnya Kita gini. mendengarkan manusia bodoh. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, pengikut Kristus. Paham? Setelah ada data itu di Indonesia, Dia ngomong, Kak. diam dulu kau pemakan babi, diam. Iya, Diam. Kak. Coba lihat itu, nyebar agama baru ngatain orang. Sabar, Bagaimana orang sabar. Kristen mau masuk Islam kalau dia begitu gayanya? Siapa yang suruh kau masuk Islam, CPD? Ada yang suruh masuk Islam? Kami Sabar, hadir tidak. di sini bukan karena mau mengislamkan ente. Kami hadir di sini supaya umat Islam itu berhati-hati dengan agama Kristen. Karena agama Kristen berarti itu bagus dong, berarti Kristen hebat dong, kan? Ya. Banyak yang bertobat. iya hebat, Kristen itu hebat memang. Hebat menipu. Menipu di Hebat mana? menipu. Kau menggunakan Kamu yang istilah-istilah, ditipu sama dengar, orang Arab makanya saya sana, belum berjantar selesai. uang ke sana. Dengarkan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, kan? Oke, nah ketika penjajah datang membawa Kristen ke Nusantara, penjajah, Jadikan buku. dengar Kristen, ya. dengar dulu CPD, Dengar dulu dia, Kak. dengar dulu, Dia membawa CPD, agama, ya. Biar aja, Kak. Biar aja dia ngomong, Kak. CPD, dengar dulu pemakan pajak, dengar dulu. Kak, ngomong. Nah, dengarkan. Ketika penjajah membawa agamamu masuk ke Nusantara, penjajah kemudian memerintahkan kepada orang yang dikuasai, di bawah kuasanya untuk menerjemahkan Bible dalam dia bahasa. secara- Dengar dulu CPD, dengar Biar dulu. dulu dia, Kak, ngomong, Nanti kau Kak. tanggapi CPD. Iya. Nah, setelah Orang kemudian Kristen ngomongnya. diperintahkannya kemudian orang yang ada di bawah kuasanya untuk menerjemahkan Bible dalam bahasa Melayu dengan mengambil istilah-istilah Quran masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena sasaran empuknya adalah mayoritas penduduk pribumi yang Islam. Maka dia menggunakan cara-cara Paulus menipu.
Filipi 1:18, Yesus diberitakan dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan semangat palsu atau semangat jujur, aku tetap bersuka cita. Kepada penganut Taurat aku mengaku Ya penganut Allah, Taurat. nggak ada Dengar begitu dulu. di Alkitab. Dengar. Biar aja Kak, dengar dulu. Ada. Biar aja dulu. Makanya Filipi 1:18, makanya kau belajar CPD. Belajar kau. 1 Korintus 9 nomor 19 20 21. Paulus mengajarkan menjadi apa, di mana dia pergi di situ bisa berubah menjadi itu. Dia kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada Roma dia ngaku Roma, kepada Dia Yunani dia ngaku. bilang, mereka buat begini. Itulah Mereka ajaran. Islam masuk Diam dulu Kristen. CPD, diam dulu CPD, diam. Bikin secara Diam dulu langsung. CPD. CPD diam. Orang Kristen tidak bisa masuk Islam karena pemakan babi, nggak bisa ditinggalkan babinya. Dengarkan. Saya selesai dulu baru kau ngomong. Kenapa juga mau masuk Islam? Ya, makanya kenapa kau bilang kami mau masukkan kau Islam? Bagaimana mungkin? Islam itu hanya untuk orang waras. Bagaimana Anda bisa masuk Islam Anda tidak waras? Dengarkan. Waras. Mungkin Ini jadi waras. Selesai saya baru Anda ngomong. Saya selesaikan dulu Iya, ya CPD waras. ya. Dengarkan. waras. Dengarkan CPD. Khususnya kau CPD. Kau yang suka kau tadi Ya, menghina harus suku nih, Bugis. agama Hindu. CPD, kau tadi yang menghina suku Bugis, Kita diam dukung dulu. dia, kita dukung di belakang. Dengarkan ya. Kau menghina Kau suku Bugis, ingat bilang itu. kau bilang Kristen penjajah, kau bilang tadi. Aku hina lagi. Kristen aku dibawa berkata. oleh penjajah. Islam itu tidak juga Kau sekolah dari mana kau CPD? CPD. Semua agama itu menjajah, sama lah juga orang Arab itu menjajah di jualan di sini. Barulah Diam. kamu Makanya pergi diam. naik haji di Diam. sana, antar uang Diam. kamu ke sana. Selesai. Itu hak kami, itu agama kami, ajaran kami begitu. Kenapa kau mau campuri? Nah, Ayo. terus ajaran Ajaranmu, kau tanya ajaranmu. Nih, ku jelaskan ajaran agamamu. Dengar dulu. Kalau kau menyembah Yesus, silakan aja. Nah, kami Jangan kau bawa istilah Al-Quran. Silakan kau menyembah pantatnya Yesus, kau Al-Quran jilat. dari tadi, bodoh. Enggak ada urusannya. Tapi kenapa kau menggunakan istilah-istilah Islam masuk ke agamamu? Ah, bahasa Al-Quran ya. Dah ada kami bahasa Al-Quran. Kau yang sibuk bahas Alkitab. Coba satu aja dulu. Aku tanya kau. Sekarang Ada. Alkitab kau curi Ada. dari mana? Diam Ada, dulu. ada. Diam dulu. Siapa Sudah lama. yang ngomong, aku mencuri? ngomong. Bodohnya kami. Terus kenapa ada kata Alkitab di Bibelmu? Justru kalian itulah yang mencuri. Tunggu dulu, jawab dulu. Kenapa ada Mana kata duluan, Alkitab di Bibelmu? Alkitab sama Al-Quran? Jawab dulu. Dari mana sumbernya kata Alkitab kau pakai? Ya dari Alkitab lah. Masa dari aku? Matamu. Di mana ada kata Alkitab sebelum masuk ke Indonesia? Duluan Alkitab ya. Di mana? Kapan Muhammad lahir? Kapan Yesus lahir? Terus kitabmu dulu bahasa apa? Kitabmu dulu bahasa apa? Bahasa apa tuh? Ibrani. Ibrani ya. Ibrani, itu kitabnya Yahudi yang kau curi, Ibrani. Kitabmu Kami yang ini kutanya. orang Yahudi. Kenapa dia? Siapa? Hah? Siapa orang Ibrani? Yahudi. Kau tadi bilang Ya, Daya. kenapa dia? Kau bilang Daya tadi. Kau ngaku Yahudi lagi. Kau kayak Paulus memang suka nipu-nipu. Kami secara rohani ya. Aku bahas secara rohani, secara Rohani. Saya tidak Kami tanya lah orang rohani. Israel secara roh. Saya Kenapa tidak takut kau sama tanya. Israel, ngebom kau? Yang punya perjanjian lama itu orang Yahudi. Paham kau? Sekarang saya tanya kau, di mana Aku kau tanya, curi? sekarang agama Islam dari mana? Dari Arab Saudi. Pertanyaan Begitulah saya juga Anda kami. jawab. Dari mana kau Agama ambil Islam itu kata bukan Alkitab? dari Indonesia. Hei, Kau Martin pandai diam. kau. Oke. sebelum Pandai kau Islam bahasa datang, orang. dengar SPD. Islam dari mana? Sebelum Dari Islam Indonesia, datang, gitu. dengar. Sebelum Islam datang, Bibelmu itu namanya Biblos. Dulu Biblia. di Indonesia itu bukan Bibel. agama Islamnya, agama Bibel. Hindu. Bukan Dengar. Begitu Bibelmu masuk ke Indonesia, kok tiba-tiba berubah menjadi Alkitab? Jawab. Kenapa bisa begitu? Silakan. Saatnya penipu, kau nggak ngomong, penting. Saya silakan. mau bahas sama kau, nggak penting. Nah, itu kan. Kalau mental setan begini. Kau lah Mana yang setan. kami curi? Mana yang kami curi dari Islam? Giliran sudah kejedok. Tampangku Kutanya ini, sama fotoku kamu. ini setan kayak ini. Kata Kalau kau ngomong saya Alkitab, setan, berarti setan di situ. Kata Alkitab kau pakai itu dari mana sumbernya? Mana Jawab. bisa kami jawab kalau manusia bodoh yang menjawab? Jawab, silakan. Saya kasih kau waktu. Silakan kau jawab, saya diam. Aku. Terserah Paulus kau panggil untuk jawab. Nggak usah lah ngomong sama setan tuh. Nah, Bang. itu Gini. tengoklah kan. Tidak bisa kan? Karena ketahuan kalian itu menyebarkan agama dengan tipu-tipu.
Perubahan penamaan atau penggunaan istilah Alkitab untuk menyebut kitab suci umat Kristen di Nusantara sebenarnya tidak lepas dari pengaruh bahasa Arab dan bahasa Melayu yang telah diserap dan menjadi bahasa diplomasi serta keagamaan jauh sebelum era penerjemahan Alkitab secara massal. Kata Alkitab sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kitab atau buku. Sebelum kedatangan Masehi atau kekristenan modern di Nusantara dalam bahasa Melayu, masyarakat dan para penerjemah Alkitab seperti Albert Cornes Ruil pada tahun 1629 mengadopsi kata-kata serapan Arab Melayu yang sudah lazim digunakan masyarakat setempat untuk menjelaskan konsep-konsep keagamaan termasuk kata Alkitab, Allah, Rasul, dan Nabi agar lebih mudah dipahami oleh penduduk lokal. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang pemurnian istilah dan teologi, penggunaan kata Alkitab untuk kumpulan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebenarnya merupakan bentuk penyerapan istilah dari tradisi bahasa Arab atau Islam. Penggunaan istilah Arab ini seringkali menimbulkan kerancuan teologis di kalangan masyarakat luas karena kata Alkitab dalam Al-Quran memiliki konteks dan rujukan tersendiri. Istilah asli Barat yang dikenal adalah Bible, yang berasal dari bahasa Yunani tabiblia yang berarti kumpulan buku-buku. Oleh karena itu kesimpulannya adalah perubahan istilah dari Bible menjadi Alkitab di Indonesia bukanlah konstruksi langsung dari Injil Yunani kuno, melainkan hasil adaptasi linguistik dan strategi penerjemahan budaya Melayu Nusantara yang menyerap perbendaharaan kata bahasa Arab. Kami nggak pernah nyebar agama ya. Ya, aku kasih tahu Lalu kami nggak pernah nyebar apa yang agama. disebut Kami Matius agama Kristen 8? dari nenek moyang Amanat agung kami. itu mau kau kemanakan, Tuyul? Amanat agung juga itu mau tuyul. kemanakan? Kalau Tukang menyebut tahayul. Setan anjing babi kau memang. Aslinya memang kau begitu. Anjing kau, setan kau, babi Memang kau, aslimu kotoran begitu. sama gimana Dari kau tadi dikatain kau babi. pura-pura baik. Dari tadi Bang memang Suma izin bang. kau naik ke atas tadi udah mulai emosi kau. Bang Juma izin. Bagaimana Seragam. kau emosi? Oh, katain orang Kristen Yunita. babi. Yunita. Asli kau Yunita, setan anjing kau. Yunita, ada masalah apa kau sama orang Bugis, bawa Bugis? Oh, mampus. Ada masalah Mampus apa kau? Kalimantan penuh orang Bugis. Mampus kau. Cari tahu ini di mana? Pegawai negeri tapi mulutnya. Dinas di mana orang ini? Kalau Ada kalian masalah kaya apa ya, sama aku Bugis? kasih tahu kalau kalian kaya itu. Bawa orang kalian Bugis kaya kan. Di tanah kalian suci itu merantau. ada duit. Kok aja yang nggak punya duit ke Israel? Mampu kau anjing. Mau Iya, ke Israel jauhnya tapi juga nggak ada kau duit. bahas Israel, kesian. Ya harusnya kau bersiara dong. Kau kan siara ke sana. Ada duit nggak kau ke sana? Nggak ada. Orang bilang dikasih makan sama Aku rakyat. mau kayak kalian sibuk-sibuk sadar ngasih tahu bentuk kalau mau kau ke sayang. Israel. Lihat profilmu, hidungmu lebar ya. Hidungmu lebar, sadar bentuk kau. Kau yang kayak hidung bawa orang lebar. Bugis. Ketahuan dia. Gaya kau itu, lihat profilmu itu. Hidungmu selebar apa? Kalau kau menghina kau saya ya. sama kau menghina Tuhan. Kau juga jidatmu tuh lebar itu, Kau mau mulutmu naik, lebar. kau mau naik. Berkerudung Diskusi- tapi diskusi yang mulutmu benar. kayak anjing. Naik langsung ngegas. Iya, Mulutmu naik tuh kayak langsung anjing. ngegas. Kau yang anjing. Bandingkan profilmu sama profilku. Bandingkan foto-fotoku sama foto-fotomu. Cantik ya saya, ngaku saudariku pegawai- cantik pegawai apa dong. kau? Dah woi, lontek, dasar lontek, kau berkerudung lontek. Lonte apa Orang sayangnya? Bugis pergi ke Kalimantan, Kenapa kau sama lonte. orang Bugis sudah dikentot kok sama orang Bugis? Iya. Jangan kau Sorry bawa ya, suku. suami saya orang Dayak ya. Jangan kau Saya bawa nggak pernah suku. bosan sama orang Makanya Bugis. kau jangan bawa suku. Kau mau Jangan bawa diskusi-diskusi suku. aja. Kan, siapa yang bawa-bawa bilang tadi agama penjaga? dari tadi Siapa kok- tadi yang duluan? Ini memang lintas agama tuh Yul, bukan lintas suku. Ini lintas agama, bukan lintas suku. Iya, benar. Kau bawa suku Bugis, sementara Kalimantan dikuasai Bugis. Mampus nanti kau. Hai, Kalimantan tahu kau di sini dikuasai banyak orang Bugis. Jawa, orang Cina. Ah. Siapa bilang dikuasai Bugis? Oh iya dong. Kau. Bugis Saya bisa ini orang Sampit, berkuasa. Enak gubernurnya di situ orang aja. Dayak. Kenapa dia? Enggak dong, orang Justru karena kaya kamu di Bugis itu miskin. Kalau orang kami kaya Sulawesi bisnis di kau sana. ngaku Bugis miskin ya, aku Bugis. Udah 5 kali aku berumroh. Pernah kau ke Israel? Udah aku berhaji. Pernah kau ke Israel? Gak ada duit Kaya. kau kan? Enggak ada duit, enggak ada duit. Oh Nggak ada sudah, duit. saya ke Israel. Bang, Kenapa bang, masalahnya? nggak ada Saya duit. ke Israel. Kaya kau sayang ya. Profilmu Oh, iya. udah aku tengok ya. Ini Nggak ada bahaya nih, apa-apanya. jangan bahas Aja, bahas kenapa suku dia lagi. masalahnya? Gak ada Agama, apa-apanya ya. balik agama. Balik bahas agama, jangan bawa suku. Nggak enak Ya gitu. udah Dia terima juga kasih, Bang duluan. Suma.
Dia duluan, saya bilang sih, saya tadi agama penjajah. Siapa yang duluan? Kalau saya Kan tidak bahasa dikatakan agama, saya bahasa katakan agama, penjajah. bahasa suku. penjajah. Saya bilang begitu, memang Tanya, begitu kok. saya agama Kristen, apa yang kau dibawa-bawa? Yang tentang mendirikan penjajah? Agama lembaga penjajah. Bible Indonesia pertama kali Nggak siapa? ada orang bilang agama Kristen itu agama penjajah. Nggak ada. Agama yang dibawa penjajah Hanya tuyul. gara-gara yang membawa itu orang. Nah, terus kau bilang aku bangga kepada penjajah kan? Katamu kan? Penjajah, agama penjajah. Oh, bangga Nggak dengan ada sejarah penjajah. saya belajar agama penjajah. Nggak ada agama penjajah ya. Yang bilang agama penjajah siapa? Saya bilang agama yang diwariskan penjajah. Kalau Kapir, kapir kau yang bangga. bikin agama Kau itu tadi siapa? bilang, Idiot. kau tadi bilang kapir, kau bangga, kau jadi Kristen karena penjajah. Ya karena dulu itu orang tuamu, kakek nenekmu, kau babu dengar Belanda, dulu, saya ngomong. babu Belanda kakek nenekmu dulu. Mungkin itu orang Kau dengar tuamu dulu anjing. Mungkin kakek nenekmu dulu. Emosi dia. Kakek nenekmu dulu Saya mata-mata bangga, Belanda. saya bisa menjadi Babu Belanda kakek nenekmu. Turun kau kapir, pemakan babi anjing, turun Sakit kau. hatimu anjing kan? kau setan. Sakit hatimu kan? Sakit Moderator hati. turunin, moderator turunin. Sakit Bang hati. Makasih ya. Makasih. semuanya Terima dah. kasih. Makasih Mbak. Naik-naik dia ngegas di sini. Bodohnya Ya, dia pakai profil SPD. Turunin Pak, turunin Bunda. Gimana cara? Sorry. Jangan ini lagi lah. Udah cukup bang. Udah jam segini juga. Dia bawa suku, kau didengar sama orang Bugis di Kalimantan, kau dicari. Gila. Hanya Iya, nggak gara- boleh bawa-bawa suku, ada-ada aja. Tapi dia sendiri juga mengakui, iya Kristen dibawa Belanda. Memang kenapa lah? Kan Bang Juma bilang dibawa penjajah. Ya betul lah, terima aja. Kenapa sih? Udah percaya dia. Habis itu dia ngaku sendiri. Aneh. Iya. Maksudku kenapa harus ngegas? Naik ke sini ngegas. Kenapa? Apalagi katanya kau guru PNS. Ya berikanlah contoh. Enggak bang, aku kasihan itu nanti besok muridnya tuh dihantam pula sama dia. Emosi sama Bang Juma malam ini. Tapi lu Besok yang murid itu yang tadi dia bilang lo begini ya. Dia bangga sama penjajah justru karena penjajah membawa karesteng maka dia karesteng. Bayangkan tuh ya kapir-kapir pemakan babi. Dia nggak mikir bagaimana kakek neneknya dulu mungkin dulu pernah disiksa, ya bahkan mungkin neneknya pernah jadi korban perkaus gitu, nggak mikir dia gitu, malah bangga pula. Ya karena benci sama kita. Itu dia naik karena kebencian katanya. Ayo naik sini karena saya benci sama Suma ini. Kok belum apa-apa sudah benci katanya guru PNS, bangga dengan PNS-nya. Kacau. Oke mungkin ditutup aja bang, udah malam juga. Siap. Ya. Oke lah bang ya. Oke, Saudara Martin, PR-mu cari kata Alkitab itu dari mana ya? Dari mana kata Masih ada Alkitab? PR lagi buat si Martin. Ya. Iya aku pun orang Kristen juga nya aku, tapi aku bingung juga nya. Maksudnya cara kalian tuh ngomong pun tadi kurang pas, tapi karena kakak itu pun Ngegas. jadi aku pun jadi bingung. Ibu itu naik ke sini. Abang bukan- yang Batak aja bingung lihat kakak tadi ya. Bingung cara menggas dia. Lebih ngegas dia malah. Dia naik ke atas sini bukannya menyapa, Iya. langsung ngamuk dia karena dia merasa dirinya PNS katanya. Oke Bang Martin, thank you Bang. Oke bang, oke. Tapi Siap. itulah salam kenal semua ya, Kak. Siap. Salam dari Kristen. Iya. Yang penting kita bersatu untuk semua ya kan, damai. Bersatu untuk Indonesia. Nah, makanya kita lintas agama aja di sini. Dia tadi salah bawa suku. Banyak yang mau komen kok Martin diem. Bawa suku dia. Kelepasan dia itu. Ibu naik ke sini yang tadi itu langsung bawa suku. Nah ini yang tidak bagus. Jangan dicontoh. Tapi teman-teman sekali lagi maafkan beliau karena ibu tadi mungkin ada masalah. Kita maafkan. Seluruh rangkaian diskusi yang telah kita bedah merujuk pada satu benang merah utama pentingnya memahami batas tegas antara kebenaran teologis mutlak dan toleransi sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat. Secara konsep teologi, tidak mungkin semua agama bernilai benar secara bersamaan karena masing-masing memiliki ajaran yang bertentangan secara fundamental, seperti perbedaan mendasar antara konsep tauhid dalam Islam.
dan doktrin Trinitas dalam kekristenan. Logika dasar menyatakan dua hal yang saling bertolak belakang tidak bisa sama-sama benar. Meskipun demikian, Islam tetap mengajarkan toleransi dan penghormatan dalam muamalah antar umat beragama tanpa harus mengorbankan atau menyamakan akidah. Karena kebenaran teologis yang mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada pada ajaran Islam. Menurut saya, kedudukan Nabi Isa alaihi salam atau yang dikenal sebagai Yesus dalam tradisi Kristen harus dikembalikan pada hakikat sejarah dan risalahnya yang otentik. Beliau adalah murni seorang manusia agung, hamba Allah, serta Rasul utusannya bagi Bani Israel, dan sama sekali bukan Tuhan maupun bagian dari keilahian. Pernyataan bahwa beliau adalah jalan justru menegaskan perannya sebagai petunjuk hidayah dan perantara syariat menuju Allah, bukan sebagai tujuan akhir untuk disembah. Lebih jauh lagi, jika ditinjau dari makna kata muslim yang berarti orang yang pasrah dan berserah diri secara total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Isa berserta seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihi salam pada hakikatnya adalah seorang muslim yang membawa risalah tauhid murni. Islam hadir ke dunia bukan sebagai ajaran yang sama sekali asing atau baru, melainkan sebuah penyempurna dan pemungkas dari seluruh risalah kenabian terdahulu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran telah mengalami perubahan, distorsi, dan campur tangan manusia seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW sebagai muhaimin, batu ujian dan pengawal bagi kitab-kitab terdahulu untuk mengoreksi penyimpangan teologis, memurnikan ajaran tauhid, serta menyajikan syariat yang bersifat universal, relevan, dan terjaga keasliannya hingga akhir zaman bagi seluruh umat manusia. Penelusuran sejarah dan filologi juga meluruskan berbagai kebingungan serta miskonsepsi seputar istilah dan peristiwa keagamaan mengenai Nabi Adam alaihi salam. Al-Quran membuktikan bahwa beliau tidak pernah dikutuk oleh Allah dan tidak ada konsep dosa warisan dalam Islam. Perbuatan beliau memakan buah terlarang adalah bentuk kekhilafan yang telah diampuni secara mutlak setelah beliau bertobat. Terkait istilah keagamaan, kata Roh Kudus atau pneuma hagion memang otentik ada dalam naskah Yunani kuno Perjanjian Baru sebelum hadirnya Islam. Tetapi maknanya dan ditafsirkan berbeda dengan Ruhul Kudus dalam Islam yang merujuk pada malaikat Jibril. Sementara itu istilah Alkitab untuk menyebut Bible di Indonesia merupakan hasil adaptasi linguistik menyerap perbendaharaan kata bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu Nusantara demi kemudahan penerjemahan pada era kolonial. Menurut saya, kebingungan teologis yang sering dialami masyarakat seperti anggapan bahwa Tuhan bisa berwujud manusia atau YHWH mengajarkan Tritunggal terjadi akibat pergeseran doktrinal dan kompromi filsafat yang lahir ratusan tahun setelah era para rasul. Dalam naskah Perjanjian Lama, YHWH tidak pernah mengajarkan doktrin Tritunggal, melainkan monoteisme murni atau Shema Yisrael. Pengangkatan Nabi Isa menjadi wujud keilahian serta pengadopsian konsep-konsep tersebut merupakan perumusan teologi belakangan dari konsili-konsili gereja yang disebarkan ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Nusantara melalui era misionaris Barat yang sebenarnya berseberangan dengan amanat awal Nabi Isa agar tidak mengikuti ajaran yang mengatasnamakan dirinya di luar ketetapan tauhid. Jadi kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan ini mengarahkan kita pada pentingnya memiliki ketajaman berpikir logis, kejujuran sejarah, dan keteguhan akidah. Kita dapat memahami bahwa simbol-simbol seperti bulan dan bintang bukanlah doktrin sakral dalam Islam melainkan warisan sejarah dan budaya. Sama halnya kita dapat memahami sejarah perkembangan penerjemahan kitab suci tanpa harus mengaburkan batasan imannya. Dengan memahami posisi Nabi Isa sebagai Nabi yang mulia, Al-Quran sebagai kitab penyempurna, dan Tauhid sebagai pondasi utama, berwawasan luas dan bertoleransi secara proporsional dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sekiranya juga beliau ada merasa kita ini salah, kita juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kepada saudara kami Kristen yang lainnya ketika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan dari penyampaian yang menurut kami itu adalah bagian daripada dakwah, ya, amar ma'ruf kami untuk mencegah anak-anak kami jangan sampai murtad, dan merasa Anda itu keliru, silakan hadir. Kami tunggu, kita berdialog, kita berdebat, kita berdiskusi tentang agama, bukan suku, ya. Kami NKRI, kami mencintai semua suku yang ada di Nusantara ini,
Kami menyayangi Indonesia, kami mencintai Indonesia. Slogan kami, jayalah Indonesia, itu bukan hanya semata slogan, tapi itu adalah tindakan yang bagian daripada rasa cinta terhadap bangsa. Begitu juga seluruh rakyat Indonesia kami cinta. Tapi dalam hal keyakinan kita berbeda, karena agama Anda adalah agama Syiar yang mengajarkan jadikanlah seluruh orang menjadi pengikut Yesus. Maka kami juga sampaikanlah Al-Quran, sampaikanlah Islam itu kepada seluruh manusia dengan cara yang baik. Saya kira begitu teman-teman sekalian.